Halo Cinephile, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis akan menceritakan sebuah serial adaptasi live action berjudul Fate: The Winx Saga dari Nickelodeon Winx Club tahun 2004. Dalam serial ini, dunia terbagi menjadi dua. Pertama adalah First World, dunia yang kita tempati saat ini, dan yang kedua adalah Other World, dunia berbeda alam yang berjalan sejajar dengan First World. Di dalam Other World hanya memiliki beberapa pulau yang terbagi menjadi 7 kerajaan. Pada masing-masing kerajaan dihuni oleh manusia-manusia terpilih yang hidup berdampingan dengan para peri. Selanjutnya kita akan berfokus dengan Bloom, seorang peri api yang berasal dari First World. Hari ini merupakan tahun ajaran baru di sekolah Alfea, tempat manusia dan peri melatih kemampuan sihir mereka. Sebagai murid baru yang berasal dari First World, Bloom terlihat kebingungan mencari asramanya. Secara tiba-tiba muncul Sky yang nampak tertarik kepada Bloom. Dia sedikit memberi petunjuk padanya di mana letak asrama para peri. Namun obrolan mereka terhenti oleh Riff, teman sekamarnya Sky. Tidak lama kemudian, Bloom bertemu dengan mentornya bernama Stella, seorang peri cahaya, sekaligus mantan Sky yang nampak cemburu melihat Bloom mengobrol dengannya. Selang waktu berlalu, Stella mengantar Bloom menuju asramanya sambil bertanya bagaimana cara Bloom menemukan Otherworld dan sekolah Alfea. Ia pun mengaku kalau kepala sekolah menemukannya di California First World dan memberikan lokasi gerbang menuju Otherworld. Stella merasakan keberadaan Bloom di sini adalah pelanggaran. Ia menawarkan Bloom jika sewaktu-waktu ingin pulang ke First World, Stella memiliki cincin yang bisa membuka gerbang penghubung dua dunia. Setibanya di asrama, Bloom mendapat 4 teman baru yang sekamar dengannya. Mereka adalah Stella selaku mentor, Aisyah peri air, Musa peri pikiran, dan Tera peri tanah. Bloom kemudian memberi kabar pada kedua orang tuanya dengan berbohong kalau dirinya sedang berada di Eropa. Ia berterus terang pada Aisyah kalau kedua orang tuanya hanyalah manusia biasa. Jadi Bloom tidak ingin membuat mereka khawatir dan terpaksa menyembunyikan keberadaannya yang bersekolah di Otherworld. Aisyah merasa kebingungan, bagaimana bisa Bloom menjadi peri, sedangkan orang tuanya hanyalah manusia biasa. Jadi, menurut kepala sekolah, Bloom memiliki silsilah peri dari leluhurnya. Tujuan kepala sekolah mengajak Bloom ke Alfea adalah untuk melatih kemampuan sihir api miliknya. I mean it. Magic can be dangerous. It seems amazing. Di lain sisi, para manusia terpilih sedang melakukan latihan bertarung. Karena mereka tidak memiliki kekuatan sihir khusus, mereka dituntut untuk bisa menguasai berbagai senjata, baik itu jarak dekat, jarak jauh, ataupun tangan kosong. Kelak, para manusia terpilih tersebut akan menjadi pembimbing sekaligus garis pertahanan pelindung pertama para peri dalam menjalani misi berbahaya. Sky dan Riff adalah petarung terbaik di antara mereka. Saul selaku guru pelatih meminta para murid baru agar bisa mencontoh kemampuannya. Merasa cukup dengan latihan hari ini, Riff diam-diam pergi keluar sekolah Alfea dan melewati batas tabir. Sedikit informasi nih cuy, batas tabir merupakan dinding pelindung yang dibuat khusus menggunakan sihir tingkat tinggi. Beberapa wilayah seperti pusat kota, sekolah, dan bangunan penting lainnya melapisi lingkungan sekitar menggunakan tabir untuk menghindari makhluk kejam bernama Henges. Secara tiba-tiba, Riff begitu terkejut setelah tidak sengaja menemukan seorang paruh baya tak bernyawa dalam keadaan mengenaskan. Riff bergegas melaporkan temuannya kepada Saul dan kepala sekolah. Beliau menduga kalau ini semua adalah ulah makhluk Henges. Setelah 16 tahun makhluk Henges terakhir muncul, kini makhluk tersebut kembali menggentayangi wilayah sekolah Alfea. Demi keamanan murid-murid, kepala sekolah meminta Saul dan Prof Ben merahasiakan kejadian ini. Malam ini sekolah mengadakan pesta orientasi sekolah. Seluruh murid terlihat antusias untuk menghadirinya menggunakan pakaian terbaik mereka. Sementara Bloom, ia justru sedang fokus membaca buku diary miliknya. Akibat hal tersebut,
Bloom teringat dengan kejadian lama yang membuatnya menyesal seumur hidup. Dalam ingatan tersebut, Bloom menceritakan kalau semenjak ia menyadari ada kemampuan sihir api di dalam dirinya, kepribadian Bloom berubah drastis. Ia terus menghindari orang-orang sekitar, bahkan memilih untuk menutup diri dari kedua orang tuanya sendiri. Khawatir dengan sifat anaknya, ibu dan ayah Bloom berusaha keras memaksa Bloom agar mau bersosialisasi. Mereka bahkan sampai memaksa Bloom keluar kamar dengan mencopot pintu kamarnya. Nah, akibat perbuatan tersebut membuat emosi Bloom semakin menjadi-jadi. Setiap kali Bloom menutup mata, emosinya semakin meningkat. Sampai pada suatu malam, emosi Bloom sudah tidak dapat terbendung lagi. Sihir api mulai muncul di sekitarnya dan terus berjalan ke dalam kamar orang tuanya hingga membakar seluruh bagian rumah. Akibat kejadian tersebut, ibu Bloom mendapat luka bakar yang sangat parah di tubuhnya. Buruknya lagi, mereka sama sekali tidak mengetahui kalau Bloom memiliki kemampuan tersebut. Beberapa malam kemudian, kepala sekolah menemukan Bloom. Ia mengajaknya pergi ke Alfea agar bisa mengendalikan kemampuannya secara bertahap. Akan tetapi, Bloom justru berinisiatif untuk mempelajarinya seorang diri dengan pergi melewati tabir hingga ke tengah hutan. Beruntung di sana ada Aisyah yang sedang berenang di sekitar tempat Bloom. Saat Bloom berada di luar kendali dan membakar area sekitarnya, Aisyah datang memadamkan api sebelum menyebar lebih luas. Tragedi barusan membuat Aisyah menjadi semakin merasa aneh dengan kemampuan yang Bloom miliki. Orang tua Bloom ini kan bukan peri. Terus dia juga nggak tahu kan siapa leluhurnya yang seorang peri. Tapi kok kekuatan Bloom udah sebesar itu? Ditambah, Bloom berterus terang jika sewaktu di dalam rahim ia mengalami cacat jantung. Tetapi semua itu hilang total dalam sehari setelah ia dilahirkan. Dari situlah Aisyah bisa memastikan kalau Bloom adalah seorang anak changeling. Apa tuh Bang Ami? Oke, changeling adalah bayi peri yang ditukar dengan bayi manusia saat lahir. Kejadian itu memang jarang terjadi dan bahkan banyak yang meragukan kebenarannya. Namun, saat seorang anak menjadi changeling, dia akan terlahir sebagai darah murni dari ras peri. Perkataan Aisyah membuat Bloom penasaran. Ia pun lalu mencari informasi changeling lebih dalam melalui Google. Di waktu yang bersamaan, Stella kembali datang menghampiri Bloom sambil menawarkan cincin gerbang penghubung miliknya seraya berkata, "Kalau engkau benar-benar ingin kembali, aku bisa membantumu wahai betina." Pada akhirnya, Bloom pun tertarik dengan tawaran Stella. Ia keluar dari tabir, mendatangi pemakaman tua, kemudian melewati gerbang penghubung untuk sampai ke First World yang terhubung langsung dengan gudang rumahnya. Bloom masih merasa ragu untuk menemui kedua orang tuanya. Ia berpura-pura masih sekolah dan menghubungi mereka melalui ponselnya. Percakapan haru pun terjadi di sini. Bloom tersedak-sedak menahan air mata, seraya meminta maaf kepada ibu tanpa memberitahu alasannya. Sementara ayah dan ibu justru merasa sangat bahagia menyadari Bloom menunjukkan banyak perubahan atas sikapnya yang selalu menutup diri dari mereka dan orang-orang sekitar. Menyadari kalau kekuatan sihir dalam dirinya bisa membuat mereka celaka, Bloom membuat keputusan untuk kembali ke sekolah Alfea. Namun saat akan melewati gerbang penghubung, sosok Hengges telah menunggunya. Di lain sisi, Aisyah, Musa, dan Tera tidak menemukan keberadaan Bloom di asrama. Mereka bertiga mencurigai Stella sebab ia nampak sangat tenang meski kehilangan Bloom. Beruntungnya, Musa berhasil mengetahui kelicikan Stella setelah membaca pikirannya. Stella pun mengaku kalau Bloom menggunakan cincin untuk melewati gerbang penghubung. Tidak ingin membuang waktu, mereka bergegas melaporkan hal tersebut ke kepala sekolah dan kemunculan beliau bertepatan ketika Bloom mencari bantuan. Setibanya di kamar, Aisyah dan para gadis coba menenangkan kecemasan Bloom. Meski cincin penghubung milik Stella jatuh, tetapi kepala sekolah tidak akan membiarkan makhluk tersebut mendapatkannya. Mereka yakin kalau beliau pasti akan membereskan ini semua.
Setelah berhasil membuat Hengges tidak sadarkan diri, kepala sekolah mengurung dan merantai makhluk tersebut di dalam lumbung di luar tabir. Di hadapan Saul, beliau mengaku tidak menghabisi Hengges karena ingin mencari informasi lebih lanjut mengenai kemunculannya. Kepala sekolah juga mengaku di hadapan Saul kalau 16 tahun lalu ia menemukan Bloom, seorang anak changeling yang ditukar di First World. Mungkin kemunculan Hengges dan keberadaan Bloom setelah 16 tahun ada kaitannya. Tanpa diketahui oleh siapapun, seorang murid baru bernama Beatrix diam-diam melewati tabir dan memasuki lumbung tempat kepala sekolah merantai Hengges. Entah apa tujuannya, Beatrix kemudian mengeluarkan sihir udaranya untuk menyadarkan makhluk tersebut. Keesokan harinya, Saul menemani kepala sekolah memeriksa Hengges di lumbung. Saat kepala sekolah mengeluarkan sihir pikirannya untuk melihat isi kepala Hengges, beliau mendapatkan banyak kebencian dan petaka di dalamnya, sehingga membuat kepala sekolah tidak kuasa menahan itu semua. Hari ini merupakan hari pertama semua anak baru memulai pelajaran sihir mereka. Saat Bloom dan para gadis tengah bersiap, Stella datang menanyakan di mana cincin penghubung miliknya yang ia pinjamkan ke Bloom. Bloom mengaku kalau ia tidak sengaja menjatuhkan cincin penghubung di First World saat makhluk Hengges datang mengejarnya. Tanpa memikirkan bahaya dari ulahnya sendiri, Stella terus saja menyalahkan Bloom, mengingat cincin tersebut adalah milik ibunya yang merupakan seorang ratu dari kerajaan Solaria. Kenyataan tersebut juga membuat Bloom dan para gadis mengetahui kalau sebenarnya Stella adalah seorang putri. Itulah sebabnya Stella selalu bersikap tinggi di hadapan seluruh murid dan tidak ingin dipandang remeh oleh orang lain. Kemudian dengan tegas Musa dan Aisyah membela Bloom. Mereka merasa beruntung sebab berkat kepala sekolah mereka berhasil lepas dari makhluk tersebut dan kini sepakat untuk tidak memberitahukan masalah cincin penghubung kepada siapapun. Got it. Pada hari pertama, kepala sekolah mengajarkan para murid baru kalau emosi dalam diri sangat mempengaruhi kekuatan sihir yang mereka miliki. Masing-masing sihir memiliki beberapa elemen yang bisa terkoneksi langsung dengan sihirnya. Mulai dari sihir tanah yang terkoneksi dengan pasir, batu hingga semua jenis tanaman, sihir air yang terkoneksi dengan seluruh lautan yang ada di dunia, termasuk molekul dari semua organisme di sekitarnya, sihir pikiran dengan kenangan, emosi, dan mimpi dari orang yang mengimplementasikannya. Kemudian sihir udara dengan suhu, suara, kecepatan, dan sifat listrik yang dihasilkan dari gesekannya. Lalu yang terakhir dan sihir yang paling langka adalah sihir peri api. Sayangnya belum bisa menunjukkan kekuatan tersebut ke hadapan kepala sekolah dan murid lain. Ia tidak ingin terhanyut dalam kemarahannya dan mencelakakan banyak orang. Tiba-tiba Bloom bertanya pada kepala sekolah mengenai dirinya yang diyakini seorang anak changeling. Kepala sekolah pun beralibi kalau dia bisa belum mengetahuinya dengan pasti. Yang jelas kalau Bloom ingin mengetahui siapa dirinya sendiri, beliau meminta Bloom terus mengikuti setiap pelajaran sihir agar ia bisa banyak belajar dan tumbuh. Di tempat latihan bertarung, Stella mendatangi Sky dan meminta bantuannya untuk mencari di mana tempat kepala sekolah mengurung Hengges. Karena cincin penghubung milik ratu, Stella duga diambil oleh makhluk tersebut. Ia juga meminta Sky untuk merahasiakannya dari semua orang, termasuk Saul. Hi, Mr. Silver. Saat waktu makan siang, tiba-tiba Riff dihampiri Beatrix yang meminta bantuannya untuk membobol kantor kepala sekolah. Beatrix berjanji akan memberi imbalan yang tidak terduga kepadanya. Riff yang sangat menyukai sifat wanita seperti Beatrix nampak antusias untuk membantunya. Ia berharap mendapat lebih dari sekadar hadiah darinya. Saat Riff melewati kantin menuju ruang kepala sekolah, tidak sengaja Musa membaca pikirannya. Namun Musa justru tidak terlalu yakin dengan niat jahat yang ada di kepala Riff. Kepergian Riff bersamaan dengan kedatangan Sky yang sebelumnya dimintai tolong oleh Stella untuk mencari keberadaan Hengges. Karena ia tidak memiliki ide dalam menentukan tempat tersebut, terpaksa Sky mengambil peta sekolah Alfea milik Saul
untuk menebak-nebak lokasinya bersama Bloom dan yang lain. Tidak membutuhkan waktu terlalu lama, Tara sebagai anak yang senang membaca dan menelaah buku di mana saja, sekaligus anak dari Profesor Ben, langsung berasumsi kalau kemungkinan besar kepala sekolah mengurung Hengges di dalam lumbung tua di luar tabir. Awalnya Aisyah tidak setuju dengan ide Stella sebab bisa membahayakan nyawa mereka. Akan tetapi dengan polosnya Tara berkata, "Mungkin ayahku sudah merantai dan membiusnya menggunakan tanaman dari rumah kaca. Kalau mau aku bisa kok membuat bius itu agar Hengges tetap tidak sadar." Tidak ada pilihan lain, Bloom pun menyetujui Stella karena ia merasa bertanggung jawab atas cincin tersebut. Demi menyukseskan rencananya, Stella membawa Bloom ke tempat latihan sihir dan memancing emosi terburuk dalam hidupnya. Maksud Stella adalah membangkitkan sihir api milik Bloom agar ia bisa mengendalikan semua emosi dan tidak melulu memikirkan masa lalunya. Sementara Riff dan Beatrix, saat ini mereka berhasil menyelinap ke dalam kantor kepala sekolah. Beatrix mengaku kalau tujuan ia bukanlah mencari jawaban ujian atau mengambil barang sitaan, melainkan ia ingin mendapatkan jawaban dari sejarah yang tidak pernah diajarkan. Beberapa waktu kemudian, setelah Beatrix tidak mendapatkan apa yang diinginkan, kepala sekolah dan Saul tiba di dalam ruangan. Saul menginformasikan jika ia tidak mendapat laporan apapun mengenai kemunculan makhluk Hengges lain di beberapa kerajaan lain. Dan dari kenyataan tersebut pun, kepala sekolah mengira kalau kemunculan Hengges di Alfea hanyalah kebetulan. Akan tetapi, untuk memastikan keamanan seluruh murid, Saul bersama pasukan kerajaan akan memindahkan makhluk tersebut ke penjara ibu kota. Dalam perjalanan, Saul memergoki orang berjubah hitam melintas di luar tabir. Saat Saul akan mengabaikannya, tiba-tiba ia mendengar raungan seram seperti milik Hengges. Keesokan hari, Aisyah mendapat catatan pribadi milik Bloom yang menerangkan kalau ia belajar mengontrol sihir api bersama Stella. Merasa Bloom tidak aman bersamanya, Aisyah mengajak Musa agar mau membantunya menjauhkan Bloom dari Stella. Tetapi Musa tetap akan membiarkan Bloom bersama Stella selama ia tidak mencelakainya. Sementara itu, Tara sedang sibuk membuat obat pembius bersama seorang pria di dalam rumah kaca. Sayangnya Tara tidak tahu kalau pria tersebut berteman dengan Riff yang terus saja menghinanya melalui pesan langsung. Merasa tidak ada yang bisa membantu, Aisyah pun langsung mendatangi Bloom dan meminta ia agar menjauhi Stella. Namun tidak disangka-sangka, Bloom justru membela Stella karena hanya dia yang bisa membangkitkan kekuatan sihir api miliknya. Di tengah perdebatan ini, tiba-tiba Stella mendapat kabar dari Sky kalau hari ini Saul bersama pasukan kerajaan berencana memindahkan Hengges ke pusat kota. Tidak ingin mendapat masalah lebih buruk, mereka pun memanggil Musa dan Tara untuk segera menjalankan rencananya. Do we know where the barn is? Setibanya di lumbung, Bloom, Stella dan Aisyah tidak menemukan siapapun di dalam. Sedangkan Musa dan Tara, ia merasakan emosi aneh dari belakang. Setelah mengelilingi sekitaran lumbung, Tara mendapati pasukan kerajaan yang sudah menjadi korban dengan luka tercabik-cabik pada tubuh mereka. Untungnya Saul masih tersadar meski mendapat luka serius pada tubuhnya. Mereka kemudian membagi tim. Tara dan Musa menjaga Silva, sementara Aisyah dan Stella mengejar Bloom yang tiba-tiba mendengar bisikan aneh dari tengah hutan. Gorisan kecil dari serangan Hengges membuat korbannya mengalami infeksi yang akan menyebar ke seluruh tubuh. Tara coba menahan Saul dan untungnya dia sudah lebih awal mempersiapkan penawar infeksi untuk mengatasi keadaan buruk seperti ini. Stella dan Aisyah terus mengejar Bloom ke dalam hutan. Stella yang terus merasa ketakutan bahkan tidak bisa mengeluarkan sihirnya. Merasa terbebani olehnya, Aisyah pun memaksa Stella agar kembali ke sekolah dan meminta bantuan. Tidak jauh dari tempat Aisyah berada, terlihat Bloom yang sedang bertatapan langsung dengan makhluk Hengges. Dan berkat kejadian antara hidup dan mati ini, Bloom berhasil mengendalikan kekuatan sihir api untuk membakar makhluk tersebut.
Mereka berdua pun berhasil mendapatkan kembali cincin penghubung lalu segera kembali ke sekolah. Di waktu yang bersamaan, Stella menemui Sky untuk meminta bantuan dirinya. Tetapi semua itu tidak berguna sebab Tera dan Musa sudah lebih dulu membawa Saul ke ruang perawatan. Memanfaatkan kepanikan ini, Beatrix berpura-pura memberitahu kepala sekolah, sementara dirinya tetap berada di ruangan melanjutkan pencarian. Saul yang sudah siuman memberitahu kepala sekolah dan Profesor Ben kalau ia memergoki seseorang berjubah hitam membebaskan Hengges dari lumbung, hingga membuat ia bersama seluruh pasukan kerajaan mendapat serangan langsung. Kenyataannya pelaku yang membebaskan Hengges adalah Beatrix sendiri. Ia sengaja membuat kejadian tadi sebagai pengalihan agar bisa menelusuri seluruh ruang kepala sekolah. Buruknya lagi, Callum, asisten pribadi kepala sekolah yang sudah mengabdi kepadanya selama beberapa tahun, adalah pengkhianat yang bekerja sama dengan Beatrix. Mereka ingin mengungkap sejarah kelam dari 16 tahun lalu yang disembunyikan dalam ruang bawah tanah sekolah Alfea. Beruntungnya, kepala sekolah sudah membuat sihir pelindung kuat untuk mencegah penyusup memasukinya. Kejadian barusan seolah bukan masalah besar untuk Stella. Dia meminta cincin penghubung miliknya kembali dan menyombongkan diri kalau berkat dialah mereka tidak akan mendapat masalah. Bloom dan Aisyah tidak terlalu memperdulikan kesombongan Stella. Mereka berdua justru bersyukur karena bisa kembali tanpa mendapat luka. Saat beranjak tidur, tiba-tiba Bloom merasakan ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Dia bisa mendengar bisikan dari makhluk Hengges dan dapat merasakan energi sihir berada di sekitarnya. Secara tiba-tiba, bola mata Bloom berubah menjadi putih. Kemudian ia mendapat penglihatan bertemu dengan seseorang yang meminta Bloom agar menemuinya saat waktunya sudah tiba. Bloom menduga kalau wanita tersebut adalah orang tua peri yang menukarnya dengan bayi manusia saat lahir. Namun Bloom sendiri tidak terlalu yakin. Ia pun coba mencocokkan rupa wanita semalam dengan beberapa foto yang ada di sekolah. Demi membantu Bloom, Aisyah berencana meminjam buku tahunan mahasiswa atau mahasiswi sekolah Alfea kepada Profesor Ben. Mungkin dari dalam buku tersebut, Bloom bisa mencocokkan wajah wanita yang ia duga sebagai orang tua perinya. Now officially late for. Let's go. Di tempat latihan bertarung, Sky dan Riff nampaknya sangat mengkhawatirkan keadaan Saul. Berbeda dengan Stella yang justru menganggapnya baik-baik saja dan malah memaksa Sky agar mau pergi bersamanya ke pesta spesialis senior. Sayangnya, Sky tidak terlalu memperdulikan hal kurang berfaedah seperti itu. Dia terus memperhatikan keadaan Saul yang rupanya masih dalam masa pemulihan. Setiap hari Saul harus mengobati lukanya di rumah kaca bersama Profesor Ben. Sebab jika bekas cakaran itu tidak diobati secara berkala, infeksinya akan kembali menyebar ke seluruh tubuh. Sebagai anak yang berbakti, Tera ingin membantu ayahnya. Namun Profesor Ben merasa jika ia tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Dia meminta Tera agar bisa bergaul dengan semua murid tanpa perlu merasa minder dengan penampilannya. Saat jam makan siang, Callum memberi informasi pada Beatrix jika kepala sekolah tidak mencurigai murid-muridnya. Ia masih beranggapan kalau pelaku pembebasan makhluk Hengges berasal dari luar sekolah. Dan agar tidak ada yang mencurigai gelagat mereka, Beatrix diminta mendekati Riff supaya terlihat normal. Sayangnya, kebersamaan mereka justru membuat Tera merasa cemburu. Ia juga mengetahui kalau belakangan ini Musa sedang dekat dengan adik kandungnya yang bernama Sam. Sementara Bloom, Tera menasihatinya agar tidak terlalu dekat dengan Sky. Sebab Stella menaruh cinta besar kepada Sky dan kabar angin mengatakan jika murid terakhir yang dekat dengan Sky menghilang secara misterius. Sekembalinya ke kamar, Bloom dan Aisyah mulai mencocokkan seluruh wajah murid perempuan yang pernah bersekolah di Alfea. Sayangnya tidak ada yang membuat Bloom yakin. Ingatan Bloom justru mulai memudar. Secara tiba-tiba, Tera berteriak meminta bantuan para gadis untuk mendandani dirinya. Dia berencana untuk pergi ke pesta spesialis senior malam ini dan ingin terlihat cantik agar tidak diremehkan murid lain.
Di pesta, Tara dan Musa pergi menemui Sam, sementara Bloom dan Aisha melakukan beberapa permainan bersama Sky dan Riff untuk menenangkan diri dan melupakan sejenak keadaan buruk Saul. Di tengah permainan, tiba-tiba sihir Aisha tak terkendali, membuatnya pergi seorang diri. Riff yang sudah terbawa suasana kemudian menceritakan mengenai nasib murid yang pernah menghilang secara misterius adalah ulah dari Stella. Ia cemburu melihat kedekatan si murid dengan Sky sampai melakukan hal yang sangat buruk kepadanya. Oleh karena itu pun, Riff meminta Bloom agar berhati-hati dengan Stella. Khawatir karena Aisha pergi terlalu lama, Bloom berinisiatif mencarinya ke setiap ruangan. Dari salah satu ruangan, tidak sengaja Bloom menemukan sebuah foto lama. Foto tersebut langsung membuat Bloom teringat kalau dia adalah wanita misterius yang pernah muncul di dalam kepalanya kemarin malam. Bloom juga menjadi semakin penasaran tatkala mendapati kepala sekolah foto bersebelahan dengan wanita tersebut. Di tengah keseriusan ini, Bloom tidak menyadari kalau Beatrix berada di ruangan yang sama dengannya. Saat Bloom menanyakan siapa orang yang ada di dalam foto kepada Beatrix, dia terlihat gelisah, kemudian pergi meninggalkan Bloom. Kenyataannya, Beatrix tahu kalau orang di dalam foto tersebut bernama Rosalind. Dia merasa kalau Bloom akan menggagalkan rencana mereka, dan untuk itu Beatrix terpaksa mengorbankan Callum demi membuka segel sihir milik kepala sekolah di depan pintu masuk ruang bawah tanah. Di tempat berbeda, kepala sekolah dan Saul sedang menuntun pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Marco dalam melakukan pencarian makhluk Hengges di sekitaran hutan di luar tabir. Mereka menaruh harapan besar kepadanya, sebab Marco merupakan lulusan terbaik dari sekolah Alfea, dan kehebatannya bahkan sangat terkenal dari tahun ke tahun. Setelah berjam-jam melakukan pencarian, akhirnya Marco dan tim berhasil menemukan keberadaan makhluk Hengges. Namun sayangnya itu bukanlah Hengges yang melukai Saul, dan berarti pasti ada lebih dari satu makhluk di luar tabir. Saul menemui Sky untuk memberitahukan kabar tersebut. Ia juga membawa kabar buruk mengenai perkembangan kesehatannya yang tidak bisa lagi diselamatkan dari infeksi serangan Hengges. Di lain sisi, Bloom bergegas menemui kepala sekolah lalu menanyakan siapa orang di dalam foto. Karena tidak ada alasan lagi untuk mengelak dari pertanyaan Bloom, kepala sekolah mulai menjelaskan kalau dia adalah mantan mentor kepala sekolah bernama Rosalind. Rosalind merupakan pejuang yang memimpin kepala sekolah Alfea di masa sulit. Sayangnya Rosalind sudah lama wafat, membuat Bloom tidak dapat berbicara dengannya. Bloom merasa sangat marah sebab semua pencarian yang sudah ia lakukan selama ini demi menemukan jati dirinya berujung tanpa ada penjelasan. Dari belakang, Sky datang menenangkan Bloom. Ia juga memberitahu perihal kemunculan makhluk Hengges yang ternyata lebih dari satu. Secara tiba-tiba, Bloom bisa merasakan keberadaan makhluk Hengges di dalam hutan di luar tabir. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, Sky segera melewati tabir guna menghabisi makhluk tersebut. Bloom pun ikut berlari dari belakang. Tidak lupa ia mengabari para gadis lain agar mau menyusul mereka berdua. What's wrong? You get the message too? Sedangkan Beatrix, setelah berhasil memasuki ruang bawah tanah, ia mendapati satu segel sihir buatan kepala sekolah yang sangat kuat, membuat Beatrix terpaksa harus kembali keluar dan menunggu kesempatan lain. Dan karena tidak ingin Callum mengadu pada beliau, Beatrix tanpa belas kasih menghabisi nyawanya di tempat. Setibanya di tempat yang belum duga, makhluk Hengges langsung lompat menyerang mereka. Kemudian para gadis pun berhasil mengejar dan mengeluarkan kombinasi serangan untuk mengalahkan makhluk tersebut. Tanpa disangka-sangka, kepala sekolah juga berada di sekitar mereka. Beliau mengakhiri serangan dengan menyerangnya dari dalam tubuh. Kematian Hengges mempengaruhi kondisi tubuh Saul. Beliau berhasil sembuh total dan terbebas dari infeksi. Akan tetapi, kepala sekolah tetap tidak bisa memaafkan pelanggaran murid-muridnya. Beliau akan memberikan hukuman berat besok pagi, kemudian meninggalkan mereka dengan senyum sumringah memenuhi wajahnya. Kepala sekolah membicarakan Bloom kepada Profesor Ben dan Saul di ruangannya.
Beliau memberitahu kalau Bloom mendapat potongan ingatan mengenai orang tua peri yang menukarnya di First World. Bloom juga meyakini jika orang tuanya adalah Rosalind. Dari beberapa bukti tersebut, kepala sekolah terpaksa berbohong kepada Bloom dan tidak mau Bloom bertemu dengan Rosalind. Beliau mempercayai kalau Rosalind memanggilnya pasti ada alasan. Dan fakta mengejutkannya adalah Rosalind belum mati. Segel yang sebelumnya Beatrix lihat merupakan segel sihir tempat Rosalind dikurung. Saat ini, kepala sekolah sedang mencari petunjuk mengenai Callum yang menghilang secara misterius. Ia memanggil Sean dan Profesor Ben yang kebetulan berhasil menciptakan asap jejak untuk menemukan keberadaannya. Setelah mengaplikasikan asap jejak, mereka bertiga begitu terkejut mendapati kenyataan Callum yang tergeletak jatuh tak berdaya di hadapan pintu ruang bawah tanah. Kepala sekolah tidak yakin jika Callum berani membuka segel sihir, mengingat dia adalah manusia tipe petaruh, bukan peri sihir. Ditambah asap tersebut membuktikan jika Callum sedang menatap seseorang di hadapannya sesaat sebelum ia kehilangan nyawa. Yes. Was killed by magic. Demi keamanan dan kenyamanan seluruh murid, kepala sekolah meminta Saul dan Profesor Ben tetap merahasiakan kejadian ini sampai mereka menemukan tersangkanya. Di lain sisi, Riff mendengar kabar mengenai Bloom yang merupakan seorang anak changeling. Kabar tersebut ia beritahukan kepada Beatrix dan langsung membuatnya semakin tertarik dengan Bloom. Kebenaran mengenai Bloom juga serta-merta tersebar ke seluruh murid di sekolah Alfea. Semua orang menatapnya dengan aneh dan penuh rasa ketakutan. Namun Bloom tidak terlalu memperdulikan pendapat mereka. Toh itu juga kebenaran kok, kata Bloom. Pada jam makan siang, Bloom, Musa dan Tera mendatangi ruang kerja baru Aisyah. Dia diminta kepala sekolah untuk menjadi asisten pengganti selama Callum pulang kampung. Bloom ingin Aisyah memanfaatkan kesempatan ini demi mendapatkan informasi lebih dalam mengenai Rosalind. We'll see you later. Di tempat berbeda, Riff dan Beatrix mengajak Dean, orang yang sedang berusaha mendapatkan hati Tera, bergabung dengan geng mereka. Beatrix sedikit menambahkan kalau changeling adalah cara kerja bagi peri yang murka untuk belas dendam kepada penghuni First World. Karena menukar bayi manusia dengan bayi peri bisa menyebabkan malapetaka di kedua dunia mereka. Kebetulan hari ini, Ratu Solaria, yaitu ibu dari Stella, mengadakan kunjungan tahunan ke sekolah Alfea. Ratu mendatangi ruang kepala sekolah dan melakukan pembicaraan rahasia di sana. Tidak sengaja Aisyah menemukan alat sihir milik Callum yang bisa menguping pembicaraan tersebut. Dari apa yang Aisyah dengar, ia berhasil mengetahui kalau sebenarnya Callum telah mati dalam ruang pribadi kepala sekolah. Aisyah kemudian memberitahu Bloom tentang kabar tersebut, lalu membuat Bloom lagi-lagi merasa dibohongi oleh kepala sekolah. Saat kepala sekolah meminta seluruh murid agar berkumpul di aula, Bloom memiliki ide, yaitu akan memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali ke gedung pesta, ruang tempat ia menemukan foto Rosalind kemarin, dan berharap mendapat informasi lebih dalam mengenai sejarah kehidupannya. Dari kejauhan, Beatrix berhasil memergoki Bloom pergi keluar aula. Dia pun diam-diam mulai mengikutinya sampai ke sana. Selain Beatrix, Bloom rupanya diikuti oleh Sky, disusul oleh Riff yang mengejar Beatrix dari belakang. Dalam pertemuan ini, Ratu terang-terangan membeberkan informasi mengenai keberadaan makhluk Hengges di kerajaan Solaria. Ratu meminta seluruh murid agar berkembang lebih cepat dalam melatih fisik serta sihir pada diri masing-masing. Di samping itu, rupanya acara pertemuan menjadi kesempatan bagi kepala sekolah, Saul serta Profesor Ben mencari petunjuk atas pelaku yang membunuh Callum menggunakan asap jejak. Sayangnya, mereka tidak berhasil mendapatkan siapapun. Sebab sang pelaku yaitu Beatrix sedang menghasut Bloom agar mau menerima bantuan darinya dan menerobos salah satu pintu yang dirantai. Or I could just take the lock. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Bloom mau menerima bantuan dari Beatrix dan membuka pintu tersebut menggunakan sihirnya. Tanpa diduga-duga, ruangan ini merupakan ruangan pusat komando. Jadi, semasa hidupnya, Rosalind merupakan komandan militer terpercaya kerajaan Solaria.
ia bersama kepala sekolah, Saul, Profesor Ben, dan Andreas, yaitu ayah kandung Sky, selalu menjalankan misi bersama-sama. You dies. Selesai acara, Ratu ingin melihat seberapa besar kepala sekolah berhasil meningkatkan sihir cahaya milik Stella. Sayangnya peningkatan Stella tidak terlalu jauh. Dia hanya bisa memanipulasi cahaya menjadi beberapa warna. Bagi Ratu, sihir milik Stella dirasa jauh dari kata cukup. Ia tidak ingin penerus tahtanya hanya bisa memainkan sihir sebatas penerangan saja. Ratu kemudian membuat contoh di hadapan Stella kalau kekuatan sihir cahaya miliknya bahkan bisa memanipulasi setiap partikel cahaya. Si pengguna dapat mengendalikan apa yang dilihat orang lain dan menciptakan ruang dimensi miliknya sendiri. Merasa kepala sekolah gagal dalam mendidik, Ratu memutuskan untuk membawa pulang Stella demi melatihnya sendiri di kerajaan. Di kamar, para gadis mulai mengumpulkan berbagai data dari beberapa tragedi yang terjadi di sekolah hari ini. Mulai dari kedatangan Tera yang memergoki Profesor Ben membuat asap jejak, perilaku aneh mereka saat pertemuan di aula, hingga informasi mengenai kematian Callum yang berhasil Aisyah dapat dari percakapan kepala sekolah dan Ratu di ruangannya. Beberapa data tersebut membuat gadis berhasil menarik kesimpulan kalau kepala sekolah dan guru sedang merahasiakan kematian Callum dari semua murid. Dan pelakunya sendiri diduga adalah seorang peri sihir dari salah satu murid sekolah Alfea. Secara tiba-tiba, Sky datang menanyakan keberadaan Bloom. Ia mengira Bloom sudah kembali dari gedung pesta, tapi nyatanya para gadis justru belum bertemu dengan Bloom semenjak pertemuan di aula. Did Silver tell you what was happening today? Is this a sweet drama Bloom was talking about? Di lain sisi, Bloom dan Beatrix akhirnya berhasil mendapat informasi tentang riwayat hidup Rosalind. Bloom coba mencocokkan kehidupan Rosalind mulai dari Desember tahun 2004, beberapa hari sebelum Bloom lahir. Tertulis dalam sejarah, pada masa itu Rosalind sedang menjalankan sebuah misi bersama timnya di salah satu kota bernama Esterdale. Mendengar nama kota tersebut membuat Beatrix sangat terkejut. Ia pun mengajak Bloom pergi mendatangi Costa Esterdale bersamanya saat ini juga. Hanya memerlukan waktu beberapa jam menuju Esterdale, Beatrix mencuri mobil milik salah satu penjaga ratu sebagai kendaraan mereka. Selang waktu berlalu, setibanya di Esterdale, Bloom sangat terkejut setelah mengetahui seluruh bagian kota sudah hancur dan sengaja dihilangkan menggunakan sihir tak kasat mata oleh Ratu Solaria. Beatrix kemudian menceritakan kalau dirinya berasal dari kota ini. Dulu kota Esterdale diisi oleh orang-orang baik yang menjalani kehidupan mereka dengan sejahtera. Hingga pada musim dingin bulan Desember tahun 2004, beberapa makhluk Hengges mengepung kota kecil ini. Ratu Solaria mengirim tim Rosalind selaku unit militer untuk menghabisi semua makhluk Hengges. Sayangnya, pada misi kali ini, kepala sekolah Saul, Profesor Ben, dan Andreas melakukan kudeta terhadap Rosalind. Kemudian menggunakan cara tercepat membunuh makhluk Hengges, yaitu dengan menghancurkan kota beserta seluruh penduduk yang ada di dalamnya. Beruntung, Rosalind sempat berhasil menyelamatkan nyawa 2 bayi, dan mereka adalah Beatrix juga Bloom. 2 hari setelahnya, Rosalind membawa bayi Beatrix untuk dirawat oleh temannya, sementara Bloom ditukar dengan bayi manusia di First World. Beatrix meyakinkan Bloom kalau semua ceritanya berasal dari ingatan Rosalind yang ditanamkan dalam kepalanya. Bloom juga mendapat ingatan tersebut, namun ia belum mengingat seutuhnya. Dalam perjalanan pulang, Bloom bisa menyimpulkan fakta mengenai orang tua perikandungnya telah tiada akibat ulah kepala sekolah. Beliau terus merahasiakan kejadian tersebut, bahkan berbohong kepada Bloom mengenai kabar kematian Rosalind. Beatrix juga memberitahu sebetulnya Rosalind masih hidup terpenjara di dalam segel sihir ruang bawah tanah kepala sekolah. Beliau sengaja membohongi Bloom dan sama sekali tidak mengetahui kalau Bloom merupakan changeling yang diselamatkan oleh Rosalind dari tragedi kota Esterdale. Untuk itu, Beatrix meminta Bloom agar tetap merahasiakan kebenaran tersebut dari siapapun sampai ia berhasil melepaskan Rosalind dari sana. Itulah misi utama Beatrix semenjak menjadi murid di sekolah Alfea.
That's what the faculty expects, and I'm nothing like them. Di sekolah, para gadis berterus terang pada kepala sekolah kalau mereka mengetahui kabar tentang kematian Callum dan menduga pelakunya adalah Beatrix. Di waktu yang bersamaan ini juga, Saul mendapat laporan jika salah satu mobil milik penjaga ratu berhasil dicuri. Tidak ingin membuang waktu terlalu lama, mereka segera melacak keberadaan Bloom dan menangkap Beatrix menggunakan gelang pembatas kekuatan sihir. Kepala sekolah langsung membawa Beatrix masuk ke dalam ruang isolasi. Sementara Bloom, semenjak ia mengetahui fakta mengenai latar belakang hidupnya, Bloom menjadi tidak mempercayai kepala sekolah. Bahkan Bloom tidak yakin kalau Beatrix adalah pelaku dari pembunuhan Callum. Di ruang isolasi, Saul memaksa Sky agar bisa mendekati Bloom dengan cara apapun. Mendapatkan kepercayaan darinya, lalu menggali segala informasi tentang apa yang terjadi dalam perjalanan Bloom dan Beatrix tadi siang. Sebagai prajurit, Sky hanya perlu menaati semua perintah yang diberikan demi menunjukkan kesetiaannya. Begitupun dengan kepala sekolah, beliau diam-diam menghubungi kedua orang tua Bloom di First World dan meminta agar mereka mau memberikan informasi kepadanya jika sewaktu-waktu Bloom cerita hal-hal gak biasa dengan alasan Bloom sedang kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan di sekolah. Sudah beberapa malam ini kepala sekolah menyiksa mental Beatrix menggunakan sihir pikirannya demi bisa membongkar alasan ia datang ke sekolah Alfea. Sayangnya, Beatrix sengaja memanfaatkan siksaan kepala sekolah untuk membuat seluruh murid yang ada di sekolah mendengar teriakannya. Ia ingin membuat seolah-olah kepala sekolah sangat kejam dan melunturkan kepercayaan seluruh murid terhadapnya. Di luar ruangan isolasi, belum mencatat aktivitas para penjaga. Tanpa diduga-duga, Dean memergoki Bloom dari belakang. Namun tujuan dia bukanlah mengusirnya, melainkan ingin membantu Bloom bertemu dengan Beatrix besok malam saat shift jaganya berlangsung. Mulai hari ini, kepala sekolah dan Saul menggabungkan latihan para petarung bersama prisihir dalam simulasi menghadapi makhluk Hengges. Masing-masing petarung dipasangkan bersama prisihir dan mereka harus bisa mendapatkan kepercayaan satu sama lain. Bloom dengan Sky, Tera dengan Riff, dan ada juga beberapa prisihir pendukung seperti Musa dan Aisyah. Posisi mereka tidak kalah penting saat melakukan pertempuran. Selesai latihan, seperti biasa, Sky melaporkan setiap perilaku mencurigakan Bloom kepada Saul. Namun semakin ia dekat dengan Bloom, Sky semakin yakin kalau Bloom tidak terkait dengan Beatrix. Dan semakin yakin ia dengan Bloom, membuat Sky semakin menyukainya. Saul tetap memaksa Sky untuk menjalankan tugasnya sebagai prajurit setia. Ini semua demi menjaga kedamaian Otherworld seperti yang dilakukan ayah Sky dulu. Saul bertanya, "Bukankah kau ingin menjadi prajurit terhormat seperti ayahmu?" Karena Sky tidak ingin mengecewakan Saul, ia pun hanya bisa tertunduk mengiyakan kemauannya. Di ruang kepala sekolah, tiba-tiba Marco datang melapor kalau pasukannya baru saja diserang oleh dua makhluk Hengges. Penyerangan tersebut membuat Marco mendapat goresan kecil setelah melakukan perlawanan sengit. Profesor Ben bergegas mengambil penawar infeksi untuk mencegah penyebaran ke seluruh tubuhnya. Marco lalu menambahkan jika kerajaan Solaria menarik seluruh prajuritnya dari batalion. Buruknya lagi, ia tidak bisa menghubungi pihak kerajaan semenjak minggu lalu, tepat setelah Ratu membawa Stella pergi dari sekolah Alfea. If the Solarians abandon us, we're in serious trouble. Para gadis juga merasa sepi setelah kepergian Stella. Meski ia tidak pernah melakukan hal baik kepada mereka, tapi semakin dipikirkan, para gadis ini menjadi semakin rindu dengannya. Saking kangennya nih, Tera sampai minta Musa buat menghinanya, seperti yang sering Stella lakukan kepadanya. Di malam yang sama, Dean memberi kabar Bloom kalau dia sudah menyiapkan waktu untuk melakukan pertemuan dengan Beatrix. Somebody took her sweet time. Bloom langsung bertanya, apakah dia memang menghabisi nyawa Callum? Beatrix pun menjawab iya. Namun dia berhasil meyakinkan Bloom kalau Callum tidak ada hubungannya dengan mereka. Dia hanya orang yang memiliki tujuan sama untuk membebaskan Rosalind. Kalau Bloom ingin tahu di mana Rosalind terpenjara, Bloom harus mau menuruti perintah Beatrix dan membebaskannya.
Pertama-tama, Beatrix sudah menyuruh Dean untuk mempersiapkan sebuah benda yang bisa menyingkirkan gelang pembatas sihir. Tugas Bloom adalah mengisi daya benda tersebut menggunakan sihir apinya di lingkaran batu. Sebelum pergi ke batu lingkaran, Bloom mengambil beberapa barang penting miliknya. Di samping itu, Aisyah berpura-pura tidak mengetahui aktivitas Bloom yang semakin mencurigakan. Setibanya di batu lingkaran, Bloom langsung mengeluarkan sihir untuk mengisi daya benda pemberian Beatrix. Di tengah proses pengisian, secara tiba-tiba, Sky datang lalu berterus terang kalau selama ini dia diperintah Saul untuk mengintai dirinya. Mendengar kejujuran Sky tentu membuat Bloom menjadi sangat kesal. Saat Bloom berusaha menyembunyikan benda dan pergi meninggalkan batu lingkaran, Sky berhasil mendapati Bloom memegang benda tersebut. Merasa tidak ada pilihan lain, Bloom pun menceritakan semua kisah kota Esterdale kepada Sky. Entah itu benar atau bohong, namun Bloom ingin mendapat jawaban langsung dari Rosalind. Maka dari itu dia pun bersedia melakukan segala cara demi menemuinya. Sky juga berterus terang kalau selama ini dia mengemban tanggung jawab berat di punggungnya. Semua orang yang mengenal Andreas, terutama Saul, ingin Sky bisa menjadi pahlawan terhormat seperti ayahnya. Namun Sky bahkan tidak pernah bertemu dengan beliau sejak kecil. Tanpa disadari, benda pemberian Beatrix sudah terisi full. Bloom berencana membuat Sky pingsan beberapa saat, sementara dirinya akan mengembalikan benda ini kepada Beatrix. I'm so sorry. Di asrama, Musa terkejut dengan kehadiran Stella yang ternyata sudah bersembunyi selama beberapa hari di kamarnya. Stella berterus terang kalau ia kabur dari kerajaan karena merasa sangat tertekan dengan didikan paksa dari ibunya. Ratu terus menuntut Stella agar bisa melakukan berbagai hal sepertinya dan tidak memperlihatkan kelemahan di hadapan siapapun. Tapi kan namanya juga manusia ya Mus, gak ada yang sempurna. Meski gue seorang putri, gue bisa menangis di hadapan teman-teman. Stella berterus terang dengan menahan air matanya. Stella juga mengaku jika murid terakhir yang menghilang secara misterius memang ulahnya. Tetapi itu adalah ketidaksengajaan atas hilang kendali sihir cahayanya. Dia tidak pernah berniat melukai siapapun. Semua kesombongan, keangkuhan, dan caranya bertindak di hadapan para murid karena tuntutan statusnya sebagai seorang putri yang dipaksa ibu agar Stella tidak diremehkan oleh siapapun. Musa menenangkan Stella dengan mengatakan jika sebenarnya para gadis rindu dengan keberadaannya di kamar ini. Mereka juga berharap besar agar Stella bisa kembali. Everyone is listening to Aisha like she knows everything. Di satu sisi, Aisyah mengajak Tera menginterogasi paksa Dean agar mau memberitahu kemana Bloom pergi semalam. Darinya, mereka berdua berhasil mengetahui kalau Bloom sedang berusaha membebaskan Beatrix. Bloom mengaku kalau semua ini demi mengetahui segala kebenaran dari Rosalind yang dipenjara oleh kepala sekolah dalam ruang bawah tanah. Selama ini kepala sekolah menutup-nutupi tragedi pembantaian di kota Esterdale. Namun Aisyah terus meyakinkannya kalau segala upaya yang kepala sekolah lakukan adalah demi menjaga seluruh murid tetap aman. Mendengar pembelaan para gadis terhadap kepala sekolah membuat Bloom hampir mengeluarkan sihirnya. Beruntung ia berhasil sadar dan mengurungkan niatnya. Sekembalinya ke kamar, Aisyah dan Tera terkejut mendapati Stella berada di sini. Aisyah memberitahu kalau dia mendapatkan benda yang bisa membebaskan Beatrix dari gelang penahan. Dia tidak ingin melaporkan informasi ini kepada kepala sekolah, tapi mereka harus bisa membantu Bloom menuntaskan masalahnya. Dan tiba-tiba, Stella memiliki rencana agar Bloom bisa mengetahui latar belakang hidupnya. Let me ask. But she deserves to know who she is. Di rumah kaca, Profesor Ben berhasil menahan infeksi dari serangan makhluk Henges yang menyerang Marco. Namun ia mendapat kabar buruk dari salah satu rekannya yang saat ini dihabisi oleh beberapa makhluk Henges lain. Saul segera memberitahu kabar buruk tersebut ke kepala sekolah dan meminta beliau bersiap melakukan perburuan. Saat akan beranjak pergi, Bloom datang ke dalam ruangan serta merta meminta kepala sekolah mempertemukannya dengan Rosalind. Terkejut dengan informasi yang belum dapat, kepala sekolah terpaksa menceritakan kenangan buruknya bersama tim yang dipimpin oleh Rosalind. Hari itu, Rosalind mengajak tim pergi menuju ke kota Esterdale yang dikabarkan mengalami serangan dari makhluk Henges.
Setibanya di sana, Rosalind dan kepala sekolah menggabungkan kekuatan sihir mereka untuk menghancurkan kota Esterdale dalam satu kali serangan. Rosalind ternyata berbohong dengan mengaku kalau dia sudah mengevakuasi warga kota. Tetapi nyatanya, warga kota masih berada di sana dan terkena dampak serangan. Setelah memastikan keadaan kota yang sudah hancur, kepala sekolah baru menyadari jika Rosalind telah memperdayanya. Ia pun mendapati ribuan penduduk kota telah hangus terbakar. Kepala sekolah mengutarakan permintaan maaf sebesar-besarnya atas perbuatan tersebut. Ia tidak tahu kalau Bloom berasal dari sana dan diselamatkan Rosalind untuk ditukar dengan bayi manusia di First World. Meskipun hanya Rosalind yang tahu semua jawaban hidup Bloom, tapi kepala sekolah takut kalau Rosalind dibebaskan, dia akan melakukan perbuatan yang sama lagi. Oleh karenanya, kepala sekolah berjanji untuk membantu Bloom tanpa mengaitkan dengan Rosalind. Untuk saat ini, kepala sekolah mohon pamit karena ia dan tim militer akan melakukan perburuan makhluk Hengges di dalam hutan di luar tabir. Saul juga memanggil Sky serta Riff untuk membantu perburuan ini. Akan tetapi tidak diduga-duga, Aisyah menyusul dari belakang untuk memberitahu bila Bloom dan para gadis berencana membebaskan Beatrix. Para gadis selain Aisyah mendapati Bloom dengan memberikan benda milik Beatrix kepadanya. Tujuan para gadis membebaskan Beatrix dari kurungan adalah rencana Stella guna menjadikannya tumbal melewati segel sihir ruang bawah tanah kepala sekolah. Bloom tidak mengindahkan peringatan kepala sekolah barusan. Ia bersama para gadis menelusuri ruang bawah tanah dan berhasil tiba di penjara Rosalind. Halo, Bloom. Rosalind. Banyak pertanyaan yang ingin Bloom lontarkan kepada Rosalind. Namun sebelum menjawab semua itu, Rosalind meminta Bloom mengeluarkan sihir api terkuat yang ada di dalam dirinya untuk menghancurkan segel sihir yang mengurungnya. Para gadis yang berada di luar ruangan tidak mengetahui aktivitas yang Bloom lakukan. Tera justru merasa kasihan dengan keadaan Beatrix. Ia pun mengajak Musa dan Stella untuk mendatanginya. Tetapi Beatrix sudah tidak ada di sana. Tak lama berselang, kepala sekolah, Profesor Ben serta Aisyah memergoki mereka keluar dari ruang bawah tanah. Para gadis berpura-pura tidak mengetahui apa-apa, kemudian pergi meninggalkan ruang kepala sekolah sambil menatap Aisyah dengan sinis. Menyadari sihir segelnya tidak aktif, kepala sekolah bergegas memastikan keadaan di dalam ruang bawah tanah. Dan setelah ditelusuri hingga ke ruang tempat Rosalind tersegel, beliau tidak mendapati siapapun di dalamnya. Para gadis terpaksa dihukum kurung dalam kamar oleh Profesor Ben akibat kenakalan barusan. Aisyah kemudian menjelaskan kalau dia sangat khawatir dengan keadaan teman-temannya. Sebab malam ini beberapa ekor makhluk Hengges sudah mengepung tabir pelindung sekolah Alfea. Menurutnya, para gadis hanya memperburuk keadaan dengan membantu Bloom membebaskan orang yang bahkan dianggap berbahaya oleh kepala sekolah. Yang seharusnya beliau memburu makhluk Hengges, kini kepala sekolah justru lebih mementingkan keselamatan Bloom dengan mengejar mereka sampai ke batu melingkar. Setelah memastikan kepala sekolah pergi, Rosalind dan Bloom keluar dari kamuflase mereka. Tujuan Rosalind mengajak Bloom ke sini adalah untuk mengisi ulang seluruh kekuatan sihirnya yang sempat dinetralisir oleh kepala sekolah. Selagi mengisi, Bloom menanyakan kebenaran dari kisah kota Esterdale kepada Rosalind. Dan Rosalind membenarkan seluruh cerita yang kepala sekolah terangkan kepada Bloom. Kota Esterdale sebenarnya adalah asal muasal dari makhluk Hengges. Seluruh penduduk yang tinggal di dalamnya merupakan penyihir darah. Itu merupakan kekuatan sihir yang paling terlarang dalam Otherworld. Rosalind sengaja memanfaatkan anggota timnya untuk menggabungkan sihir mereka demi memusnahkan Esterdale. Dan itu semua demi menjaga keamanan Otherworld. Bagi Rosalind, tindakan 16 tahun lalu yang ia terapkan adalah benar. Tetapi salahnya Rosalind tidak memberitahukan alasan tersebut kepada timnya. Sebab ia takut muncul kesalahpahaman yang lebih intens di antara mereka. Selanjutnya mengenai latar belakang Bloom. Rosalind berterus terang bahwasannya Bloom bukan berasal dari kota Esterdale.
dia adalah seorang anak peri sihir, bukan penyihir darah. Saat melakukan penyelamatan, Rosalind mendapati bayi Bloom diculik oleh penyihir darah untuk melakukan ritual mereka. Dari alasan penyelamatan itu, Rosalind terpaksa menukar Bloom dengan bayi manusia di First World. Bloom bersyukur dengan kemungkinan orang tua perinya masih hidup di luar sana. Namun Rosalind menegaskan kalau Bloom tidak aman di Otherworld, sebab keterikatannya saat bayi dengan penyihir darah masih belum hilang. Itu juga yang menyebabkan penyihir darah serta makhluk Hengges mengincar sihir api miliknya. Beruntung, keegoisan Bloom berhasil menyelamatkannya. Setelah terbebas dari segel sihir, Rosalind bersedia mengorbankan nyawa demi melindungi Bloom dari incaran mereka. Di sekitaran batas tabir, tim pemburu terus berjaga dengan kewaspadaan ekstra. Sayangnya, mereka semua sedikit lengah dengan membiarkan makhluk Hengges berhasil menembus tabir. Makhluk tersebut kini sudah sampai di sekolah dan memadamkan seluruh listrik di dalamnya. Para gadis mulai panik dengan keadaan mereka. Sam yang merupakan peri sihir tanah dan memiliki kekuatan untuk menembus berbagai media di hadapannya, berinisiatif memeriksa keadaan sekitar. Tapi naas, makhluk Hengges berhasil menyerangnya. Di sisi lain, Rosalind masih sempat mengajarkan Bloom dalam menguasai seluruh potensi sihir api miliknya. Sayangnya, Bloom justru mengingat masa lalu saat ia hampir membakar kedua orang tua manusianya. Tidak disangka-sangka, Rosalind juga mengetahui masa kecil Bloom. Kekuatan liar sihir api yang pernah dikeluarkan Bloom saat berada di First World disebabkan Bloom menutup diri dari kedua orang tuanya dan ia tidak mendapat kasih sayang dari mereka. Kenyataan itu akhirnya membuat Bloom mau lebih terbuka terhadap siapapun. Dia seharusnya bisa mengendalikan perasaannya sendiri, karena pengendalian emosi merupakan ilmu dasar agar sihir tetap berada dalam kendali dirinya. Rosalind berjanji setelah semua ini usai, dia akan membantu Bloom menemukan orang tua perinya. Di tengah latihan, Stella memberi kabar Bloom kalau saat ini makhluk Hengges berada di dalam sekolah. Bloom pun meminta Rosalind menemaninya, namun ia menolak. Rosalind mempercayai Bloom bisa mengatasi semua ini bersama para gadis orang-orang yang ia cintai. Infeksi di tubuh Sam menyebar dengan cepat. Tara tidak bisa membuat antiseptik karena mereka terkurung di dalam kamar ini. Beberapa tim pemburu berhasil mengamankan para murid yang terjebak di dalam sekolah. Saat sedang berkeliling, Riff memergoki Dean yang tengah membawa Beatrix ke ruang kaca. Dean mengaku kalau dia menemukan Beatrix dalam keadaan lumpuh di ruangan kepala sekolah. Dean lalu memohon kepada Riff agar ia mau mencari pertolongan demi menyelamatkannya. Di luar sekolah, Bloom bertemu dengan Sky. Sesuai dari arahan Bloom, mereka bergegas menuju kamar para gadis demi menyelamatkan Sam yang terus meronta-ronta kesakitan. Kepala sekolah dibantu Saul membuat barikade dan mengumpulkan seluruh murid di aula. Mereka memberikan alat penguat sihir, lalu meminta mereka bersiap dengan segala kemungkinan terburuk. Tidak lama kemudian, Sam berhasil dibawa sampai ke ruang perawatan. Profesor Ben begitu terpukul karena ulahnya yang menghukum para gadis di kamar berakibat fatal kepada anaknya sendiri. Bloom menyempatkan diri menemui kepala sekolah demi menceritakan kisah kota Esterdale yang Rosalind ceritakan sebelumnya. Akan tetapi, kepala sekolah justru mengelak dengan berkata bahwa Rosalind hanya memanfaatkan Bloom. Di mana sebenarnya batu lingkaran tempat Rosalind mengisi energi sihirnya merupakan pusat energi sihir sekolah Alfea. Saat energi dari batu lingkaran tersebut dihisap oleh Rosalind, menyebabkan ketidakstabilan hingga mengakibatkan tabir pelindung rusak. Dan kerusakan tabir tersebut pun membuat makhluk Hengges berhasil masuk ke dalam sekolah. But if you'd like to be helpful, please join the other five. Di tengah keadaan mencekam ini, Riff dan Dean berhasil menemukan resep pengobatan milik Tara. Mereka mulai meracik beberapa tumbuhan dan berhasil menyadarkan Beatrix. Berkat usaha yang mereka berdua lakukan demi dirinya, membuat Beatrix berencana akan mengajak Riff dan Dean bergabung dengan kelompok mereka yang dipimpin oleh Rosalind. Di tempat berbeda, Saul memberitahu Sky mengenai masa lalu ia dengan mendiang ayahnya.
Dulu, beberapa saat sebelum melakukan penyerangan ke kota Esterdale, Andreas mengaku kepada Saul kalau ia dan Rosalind mengetahui jika penyihir darah masih berada di dalam kota tersebut. Saul yang tidak setuju dengan pemusnahan massal itu coba menyadarkan Andreas agar tidak melakukannya. Tapi karena sama-sama bersikeras, pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka berdua. Sayangnya, Saul mengayunkan pedang dengan sangat keras dan mengenai bagian vital tubuh Andreas. Dia tidak pernah bermaksud untuk menghabisi Andreas, dan demi menebus kesalahannya, Saul merawat Sky seperti anaknya sendiri, dengan harapan suatu saat nanti Sky bisa tumbuh menjadi hebat dan terhormat seperti mendiang ayahnya. Diam-diam Bloom mengajak Aisha dan Stella keluar dari sekolah untuk membantu dia menebus segala kesalahannya. Hal yang serupa pun dilakukan oleh Tera dan Musa yang sudah tidak tahan dengan keadaan mereka terkurung di dalam aula. Menurut mereka, semua murid perlu bersatu menghabisi para makhluk Hengges yang sudah mengepung sekolah Alfea. Jika hal itu tidak dilakukan, mereka hanya bisa terjebak di dalam dan tinggal menunggu waktu sampai semua orang di dalamnya tewas mengenaskan tanpa melakukan perlawanan. Tidak lama kemudian, apa yang dikatakan Tera menjadi kenyataan. Beberapa makhluk Hengges berhasil menerobos masuk ke aula melalui langit-langit bangunan. Akan tetapi mereka seketika berhenti melakukan serangan, seolah-olah terpancing oleh sesuatu yang lain. Kepala sekolah menduga jika makhluk Hengges sedang mengincar Bloom yang saat ini sedang berada di luar sekolah. Bloom sengaja memancing semua makhluk Hengges menjauh dari sekolah agar tidak membahayakan banyak nyawa. Ia menyusun rencana akan membuat serangan dengan mengeluarkan seluruh kekuatan sihir apinya. Aisyah pun diminta berjaga dengan sihir airnya takut belum lepas kendali, sementara Stella akan menyembunyikan keberadaan mereka dengan sihir cahaya selagi Bloom memfokuskan kekuatannya. Kali ini Bloom benar-benar bisa mengendalikan sihir api seutuhnya. Kobaran api mulai menyelimuti tubuhnya hingga membentuk sayap api. Satu persatu Bloom berhasil membakar makhluk Hengges yang datang menyerangnya hingga ke inti jiwa. Makhluk-makhluk tersebut tidak hancur ataupun memuai seperti debu, melainkan berubah kembali menjadi wujud asli mereka, yaitu para penyihir darah. Menyadari kekuatan hebat di dalam tubuh muridnya, kepala sekolah menjadi sangat bangga. Beliau lalu menjelaskan kalau sihir api Bloom adalah sihir api kuno bernama api naga. Sihir tersebut bisa membakar apapun tanpa melukai wujud asli korbannya. Berkat keberhasilan Bloom membasmi makhluk Hengges membuat infeksi di tubuh Sam berhenti, juga menormalkan kembali listrik di sekolah. Setelah mengisi kekuatan sihirnya, Rosalind menghampiri Reeve, Dean, dan Beatrix di rumah kaca. Beatrix mengaku kalau mereka akan dibawa menemui seseorang yang sudah dianggapnya sebagai ayahnya sendiri. Para gadis kembali ke kamar dengan penuh bangga. Bloom dipaksa mengistirahatkan diri, sementara kawan-kawan menangani panggilan telepon dari kedua orang tua manusianya. Sedangkan Saul dan tim bergegas menghampiri kepala sekolah dan mendapati kenyataan kalau sebenarnya makhluk Hengges adalah jelmaan penyihir darah. Meski kepala sekolah tidak menemukan keberadaan Rosalind, beliau tetap mengungkapkan kebanggaannya atas Bloom. Walaupun Bloom menjadi penyebab semua ini, Bloom juga berhasil mengakhirinya. Kabar baiknya lagi, Bloom berhasil mengeluarkan sihir api kuno yang selama ini dianggap telah punah oleh para peri sihir. Keesokan hari, Bloom mendatangi Sky yang semalaman penuh terus memikirkan kisah mendiang ayahnya dan Saul. Disusul oleh kepala sekolah yang meminta Bloom mendatangi kantornya. Bloom meminta maaf karena sudah membuat kesalahpahaman besar kepada beliau. Ia menyadari kesalahannya dan tidak lupa berterima kasih sebab kepala sekolah sudah menemukannya di First World, membawanya ke sekolah Alfea hingga mempertemukannya dengan orang-orang baik yang bisa mendukung Bloom sepenuhnya. Kepala sekolah juga mengaku salah atas ketidakjujurannya terhadap Bloom sejak awal. Kepala sekolah juga mengaku salah atas ketidakjujurannya terhadap Bloom sejak awal. Dengan bersikap jujur, kita bisa mengetahui arti ketulusan dalam melakukan sesuatu. Maka dari itu, penting untuk selalu mengutamakan kejujuran dalam berbagai hal.
Melalui kejujuran akan mengarahkan kita pada ketenangan. Ucapan dan tingkah laku jujur tidak hanya menguntungkan diri sendiri, melainkan banyak orang. Jadi orang lain tidak akan merasa tertipu karena kejujuran kita. Selain itu, kepercayaan orang pada kita akan meningkat. Bloom meminta kepala sekolah agar mau mengizinkannya bersama para gadis mengunjungi First World, tempat Bloom dibesarkan. Tujuan Bloom adalah ingin berterus terang pada kedua orang tua manusianya dan berkata jujur mengenai latar belakang dirinya di hadapan mereka. Meski berat dan pastinya tidak akan mudah untuk diterima, kejujuran menjadi kunci utama dalam kehidupan ini. Beberapa hari kemudian, Ratu bersama para prajuritnya mendatangi sekolah Alfea. Tujuan mereka bukanlah untuk menemui kepala sekolah atau mencari keberadaan Stella, melainkan menangkap Saul atas tuduhan upaya pembunuhan terhadap Andreas belasan tahun lalu. Kenyataannya, Andreas masih hidup hingga saat ini. Saul, terutama Sky, begitu terkejut melihat kemunculannya yang masih sehat walafiat. Andreas juga yang rupanya merawat dan membesarkan Beatrix selama ini. Dialah sosok ayah yang sebelumnya disebutkan oleh Beatrix. Di tempat berbeda, kepala sekolah pun dikejutkan dengan kemunculan Rosalind. Tujuan Rosalind adalah memberitahu kepala sekolah mengenai kisah makhluk Hengges yang sudah ada semenjak ribuan tahun lalu. Mereka merupakan prajurit kuno. Selain untuk mengalahkan Hengges, sihir api naga juga bisa membuat makhluk tersebut menjadi semakin kuat. Rosalind sengaja menghancurkan tabir agar makhluk Hengges bisa masuk ke sekolah dan membangkitkan sihir kuno yang ada di dalam tubuh Bloom. Rosalind juga menyatakan bahwa kepala sekolah tidak siap dengan perang yang akan datang. Untuk itu, dia dibantu Ratu Solaria akan menggantikan jabatan kepala sekolah dan mengeluarkan Profesor Ben dari sekolah Alfea. Bloom bersama para gadis yang baru kembali dari First World sangat terkejut setelah mendapati sekolah Alfea sudah berubah.